Pemirsa, fenomena ikan melompat-lompat terjadi di Pelabuhan Lewo Leba, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Fenomena ini pertama kali terjadi di Pelabuhan Lewo Leba dalam 20 tahun terakhir. Warga memadati Pelabuhan Laut Lewo Leba pada Kamis malam. Mereka turun ke laut untuk mengumpulkan ikan yang melompat-lompat. Dengan berbagai wadah yang dibawa dari rumah, warga berupaya mengumpulkan ikan sebanyak mungkin. Karena harga ikan sedang tinggi, warga merasa senang dengan adanya fenomena ini karena bisa mendapat ikan segar secara gratis. Jam 9 tadi. Jam 9 tadi ya? Senang tidak? Senang. Ini kira-kira mau diapakan nih ikan? Dimakan toh. Apa yang bakar, masak, goreng? Bakar kan digoreng kan sampai ini sudah masak makan. Tidak dijual? Lagi susah nih ikan. Diduga fenomena ini terjadi karena imbas dari erupsi Gunung Ile Lewo Tolok. Aktivitas erupsi kemungkinan menyebabkan lapisan air menjadi panas dan kurang oksigen. Akibatnya ikan-ikan bermigrasi ke permukaan laut mencari lapisan air yang lebih dingin. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Lalu apa penyebab ikan loncat ke darat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Adi Purwandana, peneliti kelautan Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Baik, Pak Adi, apa sebenarnya sih penyebab dari fenomena ikan melompat yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini? Oke, mungkin sebelum jauh, mungkin saya harus menjelaskan dulu kenapa kemudian jadi salah satu wilayah perairan Indonesia yang kemudian memiliki kekayaan sumber daya hayati dalam hal ini ikan itu adalah di pesisir selatan Lembata. Dalam konteks ini adalah di perairan Laut Sawu. Nah, di sana pada waktu periode musim timur antara bulan Juni sampai akhir November bisa extend sedikit ya, bisa memanjang sedikit sampai kemudian awal Desember itu adalah masuk periode musim timur. Nah, pada waktu periode musim timur ini di sana ada peristiwa yang namanya upwelling, yakni masa air dingin naik ke lapisan atas, lapisan permukaan yang kemudian lapisan yang kayak nutrien ini kita sebutnya, dia akan naik ke permukaan dan akan menyuburkan lapisan atas, di mana ikan-ikan itu kemudian hidup di sana. Nah, ketika fenomena ini terjadi, otomatis jumlah ikan akan melimpah di lapisan atas, lapisan permukaan. Nah, pada saat yang sama ada angin musim timur yang kemudian yang akan mengempas dari angin musim dari benua Australia menuju ke benua Asia, yang sifatnya dia akan menggerakkan masa air permukaan. Nah, coupling atau kombinasi dua hal ini, jadi karena jumlah ikan di lapisan permukaan, kemudian kondisi angin yang kemudian menggerakkan ke wilayah pesisir, maka akan kemudian membantu istilahnya untuk kemudian ikan itu bermigrasi lebih jauh ke wilayah pesisir. Nah, kemungkinan yang terjadi di sana adalah coupling dua fenomena ini, karena kita masih memasuki periode musim timur, mau memasuki periode musim barat. Sehingga kemudian kenapa ikan kemudian melimpah di sana, kemudian juga kenapa kemudian bermigrasi lebih jauh ke pesisir, kemungkinan besar dari faktor oceanografi, faktor kelautannya adalah pemicunya adalah karena dua hal itu. Baik, itu, Pak Adi, berarti sebenarnya tidak ada hubungannya dengan erupsi gunung di sana ya Pak ya? Terlalu jauh kalau kemudian kita lihat skala luasnya Laut Sawu, perairan Laut Sawu, kemudian juga ada fenomena upwelling atau naiknya air dingin ke lapisan atas, maka kemungkinan untuk dikaitkan ke fenomena erupsi itu mungkin harus ada pengukuran langsung di sana. Jadi untuk memastikan itu. Tapi sejauh ini analisis yang kemungkinan bisa saya berikan adalah dua hal itu yang lebih menguatkan.